ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أخواتي في الله rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang terus melimpahkan nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah limpahkan kepada kita adalah istiqamahnya seorang muslim, istiqamahnya seorang wanita muslimah berada di atas jalan ilmu. Sehingga seperti majelis yang kita berada padanya di hari ini adalah nikmat yang besar yang patut untuk kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena nikmat, jika tidak kita syukuri sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, innallaha la yumatti' bin ni'mati ma syaa. Allah memberikan nikmat kepada siapa saja sesuai dengan kehendaknya. Idza lam yushkar 'alaiha qallabaha 'adzaba. Jika seorang hamba tidak mau bersyukur padanya, maka Allah akan membalikkan nikmat itu berubah menjadi azab. Tentunya dengan ilmu akan membedakan antara yang jahil dan yang tidak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun?" Apakah sama mereka yang Allah berikan ilmu dan yang tidak? Mereka yang terbimbing di atas ilmu, mereka mau sholat, tahu ilmunya. Mereka mau puasa, tahu ilmunya. Mereka mau menunaikan ibadah haji, tahu ilmu. Siapapun yang mereka lakukan terbimbing dengan ilmu. Sehingga mereka berada di atas isabatul haq, menepati kebenaran. Karena itulah yang Allah perintahkan untuk kita berada di atas kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikunna, perlu kita sadari dengan ini Allah akan mengangkat derajat mereka yang diberikan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya seorang yang jahil, seorang wanita yang tidak memiliki ilmu, seorang laki-laki yang jauh daripada ilmu, ia akan hidup pada sebuah kegelapan. Ya'ishu fi dhulumat, akan hidup pada sebuah kegelapan. Dan sebaliknya seorang alim, maka ia akan senantiasa berada pada bimbingan, pada cahaya. Maka dari sini, barakallahu fikunna, patut kita bersyukur kepada Allah di samping nikmat ilmu tadi, nikmat wujud man hamala lana al-ilm. Adanya orang yang menyampaikan kepada kita ilmu. Atau adanya wasilah, adanya perantara yang membawa kita untuk terus belajar. Yang kami maksudkan belajar adalah belajar qala Allah
dan belajar qala Rasul, belajar Al-Quran, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi SAW ketika menyatakan al-ulama warathatul anbiya, para ulama itu pewaris para nabi. Ini tidak sembarangan. Karena mereka yang menjaga agama ini untuk kita. Mereka yang menjelaskan untuk kita ilmu. Mereka yang senantiasa mengingatkan kita dalam banyak hal. Jika bukan karena ulama, niscaya kita akan hidup sebagaimana binatang yang tidak berada di atas basirah, tidak berada di atas ilmu. Yang dilakukan, apa yang ingin dilakukan tanpa memperdulikan yang halal dan yang haram. Maka kami ingatkan kepada akhwati rahimani wa rahimakunallah untuk terus bersyukur kepada Allah setidaknya pada 3 hal. Setidaknya pada 3 hal. Kita bersyukur kepada Allah dengan kita meyakini di dalam hati kita bahwasanya ilmu itu datangnya dari Allah. Allah memberikan keutamaan bagi mereka yang terus berjalan di atasnya. Kemudian yang kedua, setidaknya kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan terus memuji Allah, menyatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan terus-menerus mengingatkan saudara kita, mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan kerabat terdekat kita atas ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, bersyukur kepada Allah dengan anggota badan kita untuk terus beramal di atas ilmu. Beramal di atas ilmu karena syarat diterimanya ibadah ini ada 2. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua adalah mutaba'ah, yaitu mencontohi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Dan ini tidak akan kita dapatkan dengan kita duduk manis di rumah. Kita akan dapatkan itu dengan duduk di majelis-majelis ilmu. Dan apapun perantara yang akan menyampaikan kepada kita ilmu. Dan sebaliknya seseorang akan dianggap kufur terhadap nikmat itu, yaitu nikmat ilmu ini, dengan ia tidak mau beramal. Atau dengan ia menggunakan ilmu yang ia miliki di atas kebatilan. Untuk berdebat. Mencari yang menang. Untuk merendahkan orang lain. Untuk berbangga diri. Untuk berebut kekuasaan. Dan lain sebagainya. Sehingga barakallahu fikunna. Dari sini. Penting kita ingatkan. Untuk kita. Baik laki-laki maupun perempuan. Untuk terus belajar. Jadi belajar ini bukan hanya pada kaum laki-laki saja. Ikut pengajian, duduk di majelis ilmu bukan hanya kaum laki-laki saja. Perempuan juga sangat-sangat butuh majelis ilmu. Karena Nabi SAW menyatakan dengan keumumannya. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Ketika dinyatakan demikian, Muslim ini termasuk badannya laki-laki dan perempuan. Yang sholat laki-laki, yang perempuan juga sholat. Yang puasa laki-laki, yang puasa juga perempuan. Maka setiap mukallaf, setiap yang diberikan beban syariat, maka setidaknya ia ada adna iradah, seringan-ringannya daripada keinginan untuk terus dia belajar. Secara khusus perkara yang darurat daripada agama ini. Sholat kita. Karena tidak akan diterima di sisi Allah. Kalau sholat kita tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi. Nabi menyatakan, "Shollu, sholatlah kalian kama ra'aitumuni usolli." Sebagaimana kalian melihat aku sholat. Begitu juga puasa. Begitu juga haji.
dan seterusnya daripada amal ibadah. Semuanya itu diharuskan ada bimbingan. Karena kita mengikuti agama ini, dan agama ini datangnya dari Allah, agama ini datangnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dahulu di zaman Nabi SAW, para wanita datang kepada Nabi. Mereka menyatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ghalaba 'alaika ar-rijal." Ya. Jadi kita ini dikalahkan atasmu oleh kaum laki-laki, kata kaum wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ghalabana 'alaika ar-rijal. Kami ini dikalahkan oleh kaum laki-laki untuk atasmu ya Rasulullah. Artinya kita tidak dapat waktu. Setiap saat kaum laki-laki saja yang terus mendapatkan ilmu. Maka mereka pun menyatakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, "Faj'al lana," maka jadikan untuk kami yauman, satu hari, min nafsika, dari dirimu, untuk kami belajar. Maka Nabi pun SAW menjanjikan hari untuk memberikan nasihat kepada mereka, memberikan ilmu kepada mereka. Artinya majelis yang semisal ini bukanlah suatu majelis bid'ah. Bukan suatu majelis yang dilarang di dalam Islam. Bahkan majelis yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi menjadikan satu hari khusus untuk menyampaikan nasihat kepada kaum wanita. Bahkan Yaumul Id, Nabi SAW menyampaikan nasihat secara khusus kepada kaum wanita. Sehingga mereka termasuk orang-orang yang juga terus belajar. Sehingga mereka kaum wanita menjadi sebagaimana para sahabiyat. Menjadi sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Menjadi sebagaimana Ummu Salamah. Menjadi sebagaimana sahabat-sahabat wanita yang lain. Ya, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu nama mereka yang memiliki keutamaan di dalam Islam. Ya. Sehingga jangan pernah kita putus asa. Jangan pernah kita malas. Jangan pernah kita lalai. Untuk apa? Untuk kita terus belajar. Secara khusus, wahai para wanita muslimah, antunna, kalian semua ini adalah ibu atau calon ibu yang sudah punya anak. Maka ia adalah seorang ibu. Dan seorang ibu sebagaimana apa yang disabdakan Nabi SAW, al-mar'a ra'iyah. Wanita itu bertanggung jawab atas apa? Al-mar'atu ra'iyah fi baiti ba'liha wa waladiha. Ia bertanggung jawab atas rumah tangganya dan juga anak-anaknya. Sehingga dikatakan oleh para penyair, ummun madrasatun. Ibu itu adalah sebuah madrasah. Sebuah sekolah yang pertama kali. Idza a'dadtaha a'dadta tayyibul a'raqi. Jika engkau siapkan seorang wanita, maka engkau telah menyiapkan generasi yang paling utama, generasi yang paling mulia. Begitu juga dikatakan ummun ustadun asatidzah. Ibu itu adalah gurunya para guru. Coba kita bayangkan. Ilmuwan yang paling pintar, profesor, dimanapun mereka berada. Begitu juga alim minal ulama hadhil ummah. Di zaman ini sampai zaman-zaman sebelum kita. Sampai zaman Nabi SAW. Tentunya itu semua rahasia terbesarnya adalah dari seorang ibu. Sehingga muncul Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga muncul setelahnya Umar. Setelahnya Ibrahim An-Nakhai. Setelahnya Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ibn Uyainah. Setelahnya muncul seorang Imam Al-Bukhari. Setelahnya muncul Imam Muslim. Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dan para imam yang lainnya. Apa rahasianya? Seorang ibu yang kokoh. Seorang ibu yang tidak pernah lalai di dalam mendidik anaknya. Ini adalah Imam Al-Bukhari.
Ibunya semangat membawa anaknya dibawa ke Mekah dari Bukhara untuk menuntut ilmu, untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah. Sehingga barokah daripada seorang ibu yang salihah menjadi seorang imam yang kitabnya dibaca oleh kaum muslimin dari ujung dunia ke ujung yang lain. Rahasianya adalah seorang seorang ibu. Begitu juga calon ibu. Antunna akan memiliki anak. Sehingga jangan pernah kita los, ya. Jangan pernah kita malas. Di mana ada kesempatan untuk kita duduk di majelis min majalis dzikir, majelis dari majelis ilmu yang juga disebut oleh Nabi SAW Raud min Riyadhil Jannah, yaitu taman dari taman-taman surga, maka farta'u kata Nabi, mendekatlah. Jangan pernah kita menjauh dari majelis-majelis ilmu. Adapun kajian kita, sebagaimana kebiasaan kita yang sudah lama kita libur, dan Allah mudahkan kita di sore hari ini untuk bisa melanjutkan kembali untuk membaca inti daripada ilmu, yaitu tentang Al-Quran. Ya, kitab yang kita baca dan sudah kita baca pada beberapa babnya yang berjudul Fadail Al-Quran, keutamaan-keutamaan daripada Al-Quran. Tentunya tidak lain dan tidak bukan tujuan kita untuk kita semakin semangat di dalam mempelajari Al-Quran. Karena ilmu apapun yang kita pelajari, tentunya dasarnya, pondasinya adalah kitab Allah. Nabi SAW menyatakan, taraktu fikum syai'ain. Aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang dengan dua perkara tersebut. Yang pertama adalah kitab Allah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Al-Musannif, itu yang menulis atau menyusun kitab ini, yaitu Imam Muhammad Ibn Sulaiman An-Najdi At-Tamimi rahimahullah fi kitabihi Fadail Al-Quran, qala babu qaulillahi ta'ala wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum. Beliau memasukkan bab yang kemudian bab ini beliau letakkan padanya sebuah ayat sebagai bab. Ayat ini sebagaimana dalam surat daripada Al-Quran Al-Baqarah 78, Allah menyatakan wa minhum, dan di antara mereka, yang dimaksudkan adalah ahlul kitab. Di antara mereka yang diberikan Alkitab, ummiyun. Ada di antara mereka adalah orang-orang yang ummi, yaitu orang-orang awam yang tidak mengenal ilmu. Dikatakan ummi adalah alladzi la yuhsin alkitabah, yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, disebut ummi. Dan sebagian ahli tafsir menyatakan ummiyun yang dimaksud adalah kaum yang tidak membenarkan Rasul. Ya. Namun ini sebagaimana dikatakan para ulama yang lain sangatlah jauh. Zahir yang dimaksud di antara mereka adalah ummiyun, yaitu orang-orang yang jahil. Orang-orang yang jahil dari kalangan ahlul kitab. La ya'lamuna al-kitab. Mereka tidak mengetahui Alkitab illa amani. Kecuali amani. Ya. Kecuali amani, yaitu hanya sekedar membaca saja. Sebagian mereka menyatakan yang dimaksud dengan amani adalah hanya sekedar mereka dengan Al-Quran itu tamanni saja, berharap saja. Berharap sesuatu yang mereka tidak memiliki hal itu. Ya, ini maknanya amani.
Wa inhum illa yadhunnun. Kelanjutan ayat ini. Walaupun mereka illa yadhunnun. Sampai pada akhir ayat. Ala kulli hal. Maksudnya daripada bab ini beliau ingin menjelaskan kepada kita, ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kejahilan itu, bahwasanya kebodohan itu tentunya akan membawa seseorang kepada sebuah amani, kepada sebuah harapan-harapan palsu. Dan ada di antara manusia yang demikian, yang hidup di atas kejahilan tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu. Jadi al-ummiyun, mereka adalah orang-orang yang tidak memahami Alkitab yang Allah turunkan kepada nabinya. Maka yang dimaksudkan adalah ahli kitab kepada Musa alaihi salam. Akan tetapi mereka ini senantiasa dan selalu berdusta. Dalam keadaan, dalam kondisi mereka ini tidak memahami. Nah, ini sebagian mereka. Dan sebagian mereka ada yang paham. Artinya di sini barakallahu fikum, maksud daripada bab ini, ya, mereka yang tidak mau mengambil daripada konsekuensi ilmu, seseorang ketika diberikan ilmu, yaitu yang pertama adalah ia beramal. Ya, ia beramal. Kemudian yang kedua, ia menyebarkan ilmu. Ketika mereka tidak mau mengambil itu semua, maka tidak ada bedanya dengan mereka. Wa minhum ummiyun. Di antara mereka, orang awam yang tidak mengenal Alkitab. Tapi mereka berdusta dengan kebatilan-kebatilan itu. Ya. Dan sebagian mereka tahu, akan tetapi tidak mengambil apa? Tidak mengambil manfaat. Dan sebagian mereka hanya sekedar membaca saja. Hanya sekedar membaca Al-Quran. Hanya sekedar membaca Taurat. Hanya sekedar membaca ilmu yang ada pada diri mereka, tapi ilmu itu tidak akan mempengaruhi apa-apa pada diri mereka. Ini maksudnya. Beliau ingin menjelaskan yang demikian ini adalah perkara yang tercela. Kemudian beliau memasukkan sekian dalil. Dalil yang pertama, qala wa qawluhu wa mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Dalil yang pertama yang menguatkan bab, yaitu bab mungkin bisa kita sederhanakan, karena penjelasan tadi mungkin pada sebagian kita terlalu panjang. Bisa kita sederhanakan tercelanya mereka yang tidak mengambil manfaat daripada ilmu yang mereka miliki. Ini bahasa sederhana kita dari apa yang sudah kita bahas tadi. Kemudian beliau memasukkan ayat mathalul ladzina hummilut Taurat, permisalan mereka yang membawa Taurat, tsumma lam yahmiluha, akan tetapi mereka hakikatnya tidak membawanya. Mereka punya Taurat, yaitu ahlul kitab, tapi mereka hakikatnya tidak membawa Taurat tersebut. Kamathalil himar yahmilu asfara, permisalan seperti keledai yang membawa banyak barang di atas punggungnya. Maksudnya apa? Permisalan mereka yang bawa ilmu yang sangat banyak. Diberikan kepada mereka Alkitab, tapi hakikatnya mereka tidak bawa ilmu, tidak punya ilmu. Tidak mengambil manfaat daripada ilmu yang ada di hadapannya. Yang semisal ini di zaman sekarang banyak. Mereka punya Al-Quran, tidak mau membacanya. Mereka punya Al-Quran, tidak mau mentadaburi maknanya. Mereka tahu kitab-kitab sunan, mereka tidak mau mempelajarinya. Ada di hadapannya majelis-majelis ilmu, mereka tidak mau mendatangi dan duduk padanya. Ya. Ada di hadapannya ilmu, tapi ilmu itu tidak akan merubah dirinya.
Maka kata Allah, kamatsalil himar yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa barang. Terus jalan dia. Tidak tahu arah kemana keledai ini. Bawa barang banyak. Ya. Dibawa arus ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Wahakadha. Ya. Maka yang demikian ini Allah permisalkan untuk menjelaskan kepada kita orang yang seperti ini alal khusran, berada di atas kerugian. Qala, kemudian dalil yang lain. An Abi Darda, sebuah hadis yang datangnya dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Nabi. Abu Darda, namanya adalah Uwaimir bin Amir Al-Khazraji Al-Ansari. Ya. Namanya adalah Uwaimir bin Amir Al-Khazraji Al-Ansari, dari sahabat Ansar. Beliau ini mengikuti sekian peperangan bersama Nabi SAW semenjak perang Uhud dan setelahnya. Kemudian setelahnya beliau juga memegang kekuasaan di negeri Syam, memegang mahkamah di sana, dan beliau juga memiliki keistimewaan termasuk yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang Abu Darda dan yang semisalnya, khudul Quran min arba'ah. Ambillah Al-Quran dari 4, termasuk diantaranya disebutkan adalah Abu Darda. Kemudian Abu Darda radhiyallahu an, ya, beliau ini subhanallah ya, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika beliau, sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, sebuah riwayat yang datangnya dari A'mash dari Khaythamah, beliau berkata bahwasanya Abu Darda menyatakan, kuntu tajiran. Aku adalah seorang pedagang. Aku adalah seorang pedagang. Karena keumuman sahabat, mereka berdagang. Mereka berdagang. Beliau kuntu tajiran qablal bi'tsah atau kama qala, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian falamma ja'al Islam, setelah datang Islam, kata Abu Darda, jama'tu at-tijarah wal ibadah. Aku pun menggabung antara perdagangan, perniagaan dengan ibadah. Dia berusaha untuk menggabung. Maka untuk beliau, kata beliau tidak bisa mengambil manfaat. Ya, falam yajtami'a, kata beliau. Dua perkara itu tidak bisa bersatu. Antara perniagaan dengan ibadah yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau dengan lapang dada menyatakan, fataraktu at-tijarah wa lazimtul ibadah. Kemudian aku pun tinggalkan perniagaan dan aku berpegang dengan ibadah. Hal ini barakallahu fikunna mengingatkan kita kepada apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya manusia ini ada dua. Ya, manusia ini ada dua kelompok. Yang pertama, manusia yang memiliki perhatian dengan akhiratnya. Maka golongan yang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia ini akan dimudahkan urusannya, akan disatukan urusannya, akan diperingkas. Kemudian orang yang seperti ini
akan dilancarkan rezekinya, hatta kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia ini atathu dunya wa hiya radhimah, akan didatangi dunia dalam keadaan dia ini berpaling dari dunia. Dia menjadikan dunia ini sebagai apa? Akhirat ini sebagai tujuannya. Kemudian kelompok yang kedua, manusia yang menjadikan dunia sebagai tujuan. Ya. Semua ia timbang dengan dunia. Kata Nabi SAW menjelaskan orang yang seperti ini, Allah akan cerai beraikan urusannya. Ya. Allah akan cerai beraikan urusannya dan Allah tidak akan berikan dari dunianya kecuali apa yang menjadi rizkinya. Ya. Kecuali apa yang akan menjadi rizkinya. Sehingga ini yang dilakukan oleh Abu Darda dengan ia menyibukkan diri dengan dunia, dengan ibadah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rizkinya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi barakallahu fikunna, bukan berarti seseorang meninggalkan dunia sama sekali, ya. Kita teringat pada firman Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Maksud dari ini semua, Allah sebutkan carilah akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupa nasibmu di dunia. Ya, jangan lupa nasibmu di dunia. Bukan berarti orang yang bekerja itu tercela. Para nabi semuanya bekerja, makan dari hasil tangannya. Begitu juga para sahabat. Sebagian mereka ada yang bekerja, mencari terus. Dan dengan mencari itu mereka banyak bersedekah. Nabi juga pernah menyatakan, engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup lebih baik darimu daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan mereka ini kekurangan meminta-minta kepada manusia. Nabi SAW menyatakan itu. Sehingga kita harus seimbang antara dua perkara ini dengan menjadikan akhirat sebagai tujuan akhir kita. Kita bekerja pun untuk mencari akhirat kita. Ketika pekerjaan itu akan membuat kita jauh dari agama Allah, kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, wal'iyadzubillah, maka jangan pernah ragu untuk meninggalkan dunia tersebut. Misal kita bekerja di sebuah lembaga, di kantor A atau kantor B, kemudian dari aturan kantor ini kamu tidak boleh sholat berjamaah. Sedangkan Allah menyatakan warka'u ma'arrafi'in. Bagi kaum laki-laki, ya. Ini pembahasan fikih yang panjang. Intinya diwajibkan bagi kaum laki-laki untuk mendatangi panggilan azan. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Dan tidak diwajibkan kepada kaum wanita. Ketika kita bekerja di suatu lembaga, kemudian menyatakan tidak boleh engkau bekerja, kemudian engkau mendatangi panggilan azan. Nah, ketika demikian, ya maka jangan pernah ragu untuk meninggalkan yang semisal ini. Atau ya ketika bisa, rubah kondisi itu. Rubah kondisi itu, baik, kita akan buat sholat berjamaah di tempat ini. Ketika kita tidak boleh keluar, maka kita akan buat sholat berjamaah di sini. Sholatnya tetap sah. Ya. Dan akan dinilai dia telah sholat berjamaah. Maka setidaknya ini adalah solusi. Atau misalnya kita bekerja di sebuah lembaga, kemudian dengan pekerjaan itu kita melakukan hal-hal yang haram. Melanggar aturan Allah, melanggar perintah Allah. Makan riba misalnya. Ya, mencuri, menipu dalam pekerjaan kita. Jangan pernah ragu untuk meninggalkan pekerjaan yang demikian. Karena kita diperintahkan untuk mencari dunia, untuk mendukung akhirat kita. Dan Allah menyatakan, kami tidak meminta kepadamu rizki. Kami yang memberikan rizki kepadamu. Maka lapangkan dada kita untuk menerima yang demikian. Jadi ini ada pada diri Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau adalah ahli ibadah, ya, dan ahli Al-Quran, dan termasuk yang diambil ilmunya dari kalangan para sahabat
ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga di antara wasiat Mu'adz ibnu Jabal ketika menjelang kematiannya, kata beliau, iltamisu al-ilm inda arba'ah. Carilah ilmu itu dari 4 orang. Yang tersisa pada waktu itu yang memang puncaknya atau yang paling tinggi dari sisi keilmuannya. Kemudian beliau menyebutkan Abu Darda, kemudian Salman Al-Farisi, kemudian Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Salam. Qala an Abi Darda, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa syakhsun bi basarihi ila sama. Kemudian ada seseorang dengan pandangannya ia menoleh ke langit. Thumma qala, kemudian berkata, hadza awanun yukhtalasul ilm minan nas hatta la yakdiru minhu ala syai'in. Ini adalah waktunya. Ini adalah waktunya, kata orang tersebut. Ilmu itu diangkat di tengah-tengah manusia sampai mereka tidak mampu daripadanya untuk melakukan sesuatu apapun. Subhanallah, ilmu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai kita merugi ketika kita sampai kepada masa itu. Nabi SAW di dalam hadis yang lain menyatakan, innallaha la yaqbidul ilm intiza'an min sudurir rijal. Ilmu itu tidak akan dicabut begitu saja dari hati-hati manusia. Walakin yanzi'ul ilm biqabdil ulama. Akan tetapi ilmu itu akan dicabut oleh Allah dengan cara dicabutnya para ulama. Ditinggalkannya kita oleh para hamalatul ilm. Berkurangnya mereka orang-orang yang menyampaikan ilmu di tengah-tengah kita. Di masa-masa ini berapa banyak kita mendengar kematian para a'immah, para ulama. Tidak lama, baru beberapa waktu yang lalu, Allah Subhanahu wa taala mencabut seorang alim min ulama'il ummah, yaitu Imam Al-Allamah Al-Muhaddits Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali. Beliau ini min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk ahlul baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berjuang memperjuangkan ilmu, berada di depan di dalam menyampaikan ilmu, berada di depan di dalam membantah mereka orang-orang yang menyimpang daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala cabut hamalatul ilm, mereka yang membawa dan menyebarkan ilmu di tengah-tengah kita. Maka ini yang disampaikan Nabi SAW, hadza awanun. Ini saatnya yukhtalasul ilm, ilmu itu dicabut. Atau manusia menjauh daripadanya. Menjauh daripada ilmu. Ini adalah musibah ya ikhwan, ya akhwat. Rahimani wa rahimakunallah. Sebuah musibah azimah. Ya. Kematian seorang alim minal ulama atau kematian seorang yang membawa ilmu itu adalah zulmah. Itu adalah kekosongan yang tidak bisa tergantikan. Karena masing-masing mereka memiliki kebiasaan dan memiliki ilmu yang menjadi spesifikasinya. Tidak bisa tergantikan. Semisal Allamah Rabi', hampir-hampir jarang yang semisal beliau yang bisa menggantikan peranan daripada hadzal alim. Ya.
Sehingga patut bagi kita untuk bersedih. Ya. Hada awanun yukhtalasul ilm. Sampai manusia pun tidak bisa melakukan apa-apa di masa itu. Faqala Ziyad bin Labid al-Ansari. Kemudian Ziyad bin Labid al-Ansari. Beliau berkata, Ziyad bin Labid al-Ansari. Ini dari kalangan Ansar. Ya. Beliau masuk Islam sebelum hijrahnya Nabi. Dan sempat tinggal bersama Nabi di Mekah. Kemudian ikut berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Itu negeri asalnya. Beliau juga disebut dengan julukan Muhajiri Al-Ansar atau Muhajiri Khazraji. Yang berhijrah dari kalangan Khazraj. Beliau juga menyaksikan peperangan bersama Nabi SAW. Beliau berkata, "Kaifa yukhtalasu minna wa qad qara'nal Qur'an?" Beliau ini ragu, bagaimana ilmu itu dicabut dari kami dan kami ini membaca Al-Qur'an. Kemudian beliau pun menyatakan, "Fa wallahi, demi Allah," kata beliau, "lanaqra'annahu wa lanukri'annahu nisa'ana wa abna'ina." Wa lanukri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Maka kata beliau, bagaimana ilmu itu akan dicabut, kami ini telah membaca Al-Quran. Bahkan kami ini menghafal Al-Quran. Kemudian beliau bersumpah, demi Allah, kami akan perjuangkan, kami akan terus membaca Al-Quran. Dan kami akan membuat istri-istri kami dan anak-anak kami untuk terus membaca Al-Quran. Maka dikatakan, sakilatka ummuk ya Ziyad. Nabi menyatakan, sakilatka ummuk ya Ziyad. In kunta la'adduka min fuqahai ahli al-Madinah. At-Taurat wal Injil 'inda al-Yahud wal Nasara. Famadha tughni anhum. Maka kata Rasulullah, sakilatka ummuk. Ini adalah ibarat untuk ta'ajjub, ya. Untuk menyampaikan ibarat kagetnya. Kenapa kok menyampaikan yang demikian? Adapun maknanya sakilatka ummuk, yaitu ibumu kehilanganmu. Artinya seorang ibu kehilangan anaknya. Dan ini bukanlah doa, ya. Bukanlah doa, akan tetapi sudah menjadi kebiasaan orang Arab untuk menyampaikan konteks kalimat ketika mendapati sesuatu yang aneh, ya, untuk mengingkari, ya, untuk mengingkari apa yang disampaikan, bukan celaan, ya, bukan celaan. Sakilatka ummuk ya Ziyad, kata Nabi SAW. Jika engkau termasuk ahli fikihnya Madinah, ya, ahli fikihnya Madinah, wallahu a'lam al-kalam, zahirnya perawi yang menyatakan ini, ya. Perawi hadis ini yang menyatakan kepada Ziyad. Dan bukan Nabi SAW. Perlu ditakkid lagi. Namun dikatakan demikian kepada Ziyad. Ya. Jika engkau termasuk fuqaha ahli Madinah. Karena ibarat yang semisal ini, fuqaha ahli Madinah ini muncul belakangan. Ya. Jika engkau termasuk fuqahanya ahli Madinah. Taurat dan Injil ini ada di sisi Yahud dan Nasara. Famadha yugni anhum. Dan apakah itu cukup bagi mereka? Artinya, di sini, dalam riwayat ini, dikatakan bahwasanya Yahudi dan Nasara, mereka ini, orang-orang ini, ada pada mereka Alkitab. Apakah cukup bagi mereka untuk mengikuti Alkitab tersebut? Kenyataannya tidak. Mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya, jalan orang-orang yang engkau beri hidayah, engkau beri nikmat. Dengan nikmatul Islam, nikmatul iman. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Bukan jalan orang yang maghdub 'alaihim. Kata para ulama, orang yang dimurkai Allah adalah Yahudi dalam ayat ini.
Karena mereka diberikan Alkitab kemudian tidak mau beramal dengannya. Begitu juga al-dhalin, orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara yang mereka diberikan Alkitab namun tidak mau mempelajarinya. Ya, ada Alkitab pada sisi mereka, tapi tidak mempengaruhi apapun. Sehingga mereka dicela. Dicela karena perkara-perkara tersebut. Alkitab yang ada pada diri mereka tidak membuat mereka baik. Sehingga maknanya apa? Dari hadis ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya adanya ilmu di tengah-tengah kita tidak akan merubah yang menjadi ketetapan Allah. Ilmu itu kelak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi yang menyatakan Allah pasti akan mencabut ilmu itu. Seberapapun manusia berpegang dengan Al-Quran, maka ilmu itu pasti dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak pernah aman daripadanya. Sehingga di antara upaya kita untuk menjaga ilmu ini terus kita melestarikan Al-Quran. Sebagaimana apa yang diupayakan oleh Ziyad bin Labid radhiyallahu anhu. Kami akan terus membaca Al-Quran. Biidznillah. Ini adalah sebab. Tapi kelak pasti Allah akan mencabut ilmu itu di tengah-tengah kita. Nas'alullah as-salamata al-afiyah. Maka syahidnya daripada hadis ini, ya, beliau ingin berdalil bahwasanya di antara manusia ada di antara mereka yang ada di hadapannya ilmu, ada di hadapannya Alkitab, akan tetapi tidak mengambil intifa, tidak bisa mengambil manfaat daripada kitab itu sendiri, daripada ilmu yang ada pada diri mereka. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Qala rawahu Tirmidzi wa qala hasanun gharib. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan hadis ini adalah hadis yang hasan. Dan hadis ini disahihkan oleh sebagian a'immah di antara mereka adalah Syekh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini lebih panjang hakikatnya. Ya. Hadis ini hadis yang panjang yang menggambarkan kepada kita wajibnya bagi kita untuk memahami Alkitab dan juga sunnah dan untuk kita terus beramal dengan konsekuensi dua wahyu tersebut. Qala, selanjutnya, dalil selanjutnya yang menguatkan bab ini yaitu di antara manusia ada yang diberikan Alkitab namun tidak mengambil manfaat daripadanya. Ya, sehingga ini adalah perkara yang tercela, jangan sampai kita berada pada definisi manusia yang seperti itu. Qala Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma anzala alaihi. Rasulullah ketika diturunkan padanya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ila qaulihi ta'ala subhanaka faqina adzaban nar. Qala wailun liman qara'a hadhihi al-alah liman qara'a hadhihi al-ayah wa lam yatafakkar fiha. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Dari Aisyah, Nabi SAW ketika diturunkan firman Allah, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang sampai pada firman Allah, subhanaka faqina, maha suci engkau, maka lindungilah kami dari azab neraka. Maka kata Rasulullah SAW dalam mengomentari ayat ini, celaka, wailun. Wail maknanya adalah lembah yang ada di neraka Jahannam. Maknanya ini adalah ancaman dari Nabi SAW, celaka, neraka bagi mereka. Liman qara'a hadhil ayah, ketika membaca ayat ini, kemudian lam yatafakkar fiha, tidak mau berpikir padanya. Tidak mau merenungkan daripada ayat-ayat yang
disebutkan oleh Allah dari penciptaan langit dan bumi. Allah menciptakan langit ya, dengan 7 tingkatan, menciptakan bumi dengan 7 tingkatan. Begitu juga dengan perbedaan siang dan malam. Ya. Ini pergi kemudian datang, siang datang malam, siang datang malam. Bagaimana perjalanannya? Begitu juga langit yang Allah ciptakan sebagai atap kita, yang ia adalah 7 tingkat. Begitu juga Allah ciptakan al-fulk allati tajri fil bahr, lautan ya. Kapal yang Allah jalankan di laut, bagaimana kapal itu bisa berjalan di atas lautan, yang dimana lautan itu berada di atas bumi. Ini semua adalah min ajaib kudratillah, termasuk keajaiban daripada kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW secara tidak langsung memerintahkan pada hadis ini untuk kita merenung daripada itu semua, daripada ciptaan Allah, ya. Sehingga maksudnya tercela bagi mereka, ya, tercela bagi mereka yang tidak mau merenung. Ketika sampai kepadanya ayat-ayat Allah, secara khusus ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia, tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian mereka tidak sadar itu semua ada yang menciptakan. Tidak sadar mereka. Kemudian mereka tidak mau mentauhidkan Allah. Mereka tidak mau menjadikan Allah satu-satunya yang berhak disembah. Allah ciptakan itu semua sebagai ayat kauniyah. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita terus mengesahkan Allah dari uluhiyahnya. Kita mentauhidkan Allah daripada ibadah kita. Dari sholat kita, puasa kita, doa kita, sembelihan kita. Begitu juga dari rububiyah kita kepada Allah. Kita mengakui Allah yang menciptakan itu semua. Menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan seluruh yang ada. Dan dengan itu Allah berhak untuk diibadahi. Ya. Dengan kita merenung, kita tahu dan sadar Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Sehingga dengan itu kita sadar Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi mereka yang tidak sadar kemudian menyekutukan Allah. Apalagi ketika diingatkan, mereka tetap menyekutukan Allah. Allah mengharamkan surganya bagi mereka yang menyekutukan Allah. Allah menyatakan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadailah Allah dan jangan pernah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni mereka yang menyekutukan Allah, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, barakallahu fikunna, pada sekian dalil yang sudah kita baca, di sini beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya di antara konsekuensi kita mengetahui ilmu, kita membaca ayat-ayat Allah, membaca sunnah-sunnah Nabi SAW, yaitu untuk kita amalkan, yaitu untuk mengambil manfaat daripada ilmu yang kita pelajari, mengambil manfaat daripada ilmu yang ada pada diri kita. Ketika tidak, maka ibaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana himar. Dan mereka akan terhitung sebagaimana apa yang disabdakan sebagai manusia yang kelak akan diazab karena tidak mau beramal dengan ilmunya. Sebagaimana mereka Yahud yang tidak mau beramal dengan ilmu yang ada pada diri mereka. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan di sore hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata, salah ucap, salah penyampaian. Tentunya dari kami pribadi, kami pun
bertaubat kepada Allah. Kami meminta maaf kepada segenap para ummahat, para akhwat yang hadir di tempat ini. Tentunya kebenaran itu datangnya dari Allah. Dan kesalahan dan kejelekan itu datang dari kami pribadi. Kami bertaubat kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.